Oke, halo, halo. Kali ini kita bakal bahas game yang lama udah gua mainin, yaitu namanya Landlord. Game ini sendiri gua buka seminggu sekali karena yang gua tungguin itu adalah laba bersih atau return. Nah, ini gua jelasin sedikit. Landlord sendiri itu permainan yang menggunakan base reality, gedung, tanah, dan wilayah di sekitar sebagai aset. Jadi kita di sini bermain menjadi investor. Kayak gua sekarang ini udah punya portofolio, yaitu gedung yang gua milikin ini ada 25/30. Sebenarnya gua udah full 30/30, tapi karena gedung yang kecil-kecil itu gua jual-jualin karena kan makin berkembang gua mau invest lagi ke gedung atau wilayah yang gede, jadi biar duitnya makin kenceng, perputaran duitnya juga makin kenceng dan makin bagus. Nah, awal bermain di Landlord ini sebenarnya lu bakal belajar gimana caranya menjadi investor, yaitu lu bakal dikasih modal sebesar 100.000 dolar ya. Nah, dari modal itu sendiri nanti lu bakal dapat namanya pilihan properti di sekitar lu, di sekitar wilayah lu, karena ini kan basicnya reality. Jadi misalkan kayak gua sendiri ini, gua di Jawa Tengah, Semarang khususnya. Nah, di sini gua beli juga asetnya Jawa Tengah, tapi yang gua beli cuma 0,1%. Kita bisa lihat kepemilikannya, ada siapa aja. Nah, banyak banget yang Jawa Tengah. Jadi di game ini lu dikasih modal 100.000, dan gimana caranya lu bisa ngembangin duit dari 100.000 itu biar untung gitu loh, bukan buntung, biar nggak rugi. Gue sendiri udah main game Landlord ini udah 2 tahun setengah. Aset sekarang punya gua itu total kekayaannya ada 55 miliar udah. Dulu ya sama, dari 100.000 gua beli aset-aset yang murah-murah. Kayak rumah samping kanan kiri gua, atau wilayah atau gedung di sekitar yang harganya murah-murah lah. Nanti dari situ kita dapat return laba bersih. Laba bersihnya itu di sini, di rekening namanya. Nah, rekening ini jadi ketika lu udah beli properti itu dan properti itu disewakan, nanti ada namanya return laba kotor. Laba kotornya nanti dikurangin sama biaya sewa. Seperti ini contohnya. Perumahan Kampung Harmoni ini di kiri atas itu ada tanda kalau dia per 24 jam ini mengalami kerugian atau mengalami untung. Contohnya ini Perumahan Harmoni, dia untung ya, mendapat keuntungan gua ya dalam 24 jam terakhir. Nah, Perumahan Kampung Harmoni sendiri ini estimasi nilai harian. Nilai harian itu duit yang bakal gua dapat dari biaya sewa itu sebesar 3.300.000, dan biaya hariannya itu 2.700.000. Jadi gua kan dapat return sehari itu sebesar 300.000. Tapi kalau di sini itu hitungannya 7 hari.
7 hari terakhir lah. Kayak di sini keuntungan 7 hari terakhir gue dapat berapa sih? Nah, gue dapat 3.700.000. Makanya game ini gue buka per 7 hari sekali, biar gue bisa tahu aset-aset mana yang bawa return bagus, banyak dan positif. Misalkan Jawa Tengah sendiri itu gue beli asetnya 0,1%, itu sebesar 1 miliar. Nah, Jawa Tengah sendiri biaya 24 jam terakhir, kalau dia ada tandanya minus berarti harga sahamnya lagi turun nih, biaya sewanya. Biaya sewa itu lebih besar biasanya, kayak gitu. Dan buat Semarang juga lagi minus, berarti lagi gua dari investor di Semarang lagi minus, nggak dapat return. Itu biaya sewa lebih besar daripada pendapatan. Main game ini asik sebenarnya, ngajarin kita buat belajar berinvestasi. Nah, di sini di halaman utama itu ada nilai total kekayaan, nilai properti. Gua sendiri punya tanah, udah beli beberapa di wilayah sekitar gua. Contohnya seperti ini nih, kalau lu mau beli ya. Ini kan uang gua ada 2,6 miliar. Nah, gua mau beli properti. Contohnya kayak Indonesia nih. Lu ada 2 pilihan, mau beli sendiri atau pakai agent property. Agent property itu yang bakal nawarin lu dan bakal ngasih saran, oh ini minus, ini bagus. 7 hari berikutnya dia bakal ngasih keuntungan, tahu enggak lah ini. Dari sini kayak Semarang sendiri market value-nya masih minus. Nah, contohnya kayak gini ya, di dekat-dekat rumah gua ini ya. Nih. Terus kalau lu mau beli properti sendiri juga bisa. Caranya lu tinggal beli aja. Klik misalkan nih, gua mau beli Jalan Patimura. Gua mau beli nih Jalan Patimura. Oke, klik. Ini sahamnya nggak ada yang punya. Coba kita lihat pemegang saham, nggak ada yang punya pemegang sahamnya. Jadi wilayah ini masih fresh, masih free. Kita bisa ngelihat dari estimasi nilai hariannya berapa, biaya hariannya berapa, estimasi keuntungan berapa. Per hari gue dapat 400.000. Berarti kalau lu mau beli, klik aja beli. Nah, nanti di sini ada kayaknya sertifikat kepemilikan kayak gitu, tapi virtual ya. Ini ada 2 cara. Jadi kalau lu kayak notarisnya lah kalau di sini. Jadi ada 2 cara tuh buat mengurangin waktu notaris mengerjakan aset lu. Contohnya, bagikan sekarang untuk memamerkan properti terbaru. Kalau mau bagikan silakan. Kalau gua nanti aja. Nah, ini biaya notaris. Waktu tunggu notaris itu 1 hari 22 jam. Jadi lu bisa nunggu aja notarisnya, karena gua sekarang punya notaris 3, jadi gua lebih gampang kalau buat beli-beli properti. Ya. Oke, gitu dulu. Nanti bakal kita lanjutin lagi mengenai skill, mengenai portofolio, terus mengenai pasar, terus beli tanah, mengenai pasar, dan mengenai beli tanah sendiri.
Ini reality banget. Dia pakai base data reality gedung, tanah, dan wilayah di sekitar lo. Jadi kalau kalian mau download dulu deh. Keren banget. Oke, thank you.